Halo teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Baik, Kak. Yang lain gimana nih? Coba tadi aku baru dengar suara satu orang nih. Oke, Rema sip. Jadi yang lain, apa kabarnya nih? Oh, Bruder juga sip. Oke, hari ini terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktunya, udah mau berpartisipasi dalam bimbingan kelompok hari ini. Nah, hari ini aku mau ngapain sih? Kita mau di sini mau sharing-sharing bareng, terus juga apa sih tujuan yang kita pengen? Kita tujuannya itu pengen gimana sih teman-teman itu mau memahami harga diri teman-teman, terus juga teman-teman mampu nih untuk menentukan perencanaan untuk meningkatkan harga diri teman-teman. Nah, di sini aku juga udah ambil judul bimbingan kelompok kali ini, yaitu adalah You Are Perfectly Perfect. Nah, kenapa nih aku ngambil judul bimbingan ini? Nanti jawabannya bakal ada di belakang teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tebak-tebak dulu kenapa sih Kak Agnes ambil judul bimbingan ini. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, aku mau minta, aku ada ini, teman-teman boleh ya isi link Gform dulu, link presentasi di sini bisa pakai barcode atau nanti aku bantu kirim linknya di chat. Nanti yang ada kesulitan untuk akses, bilang ya. Ayo jalan nih kata Bruder. Boleh on cam nih. Sejauh ini ada nggak ngalami kendala nggak nih untuk presensi? Udah aku taruh di kolom chat juga ya. Nanti kalau yang udah presensi boleh reaction-nya ya. Oh, backlight kata Bella, Bruder. Oke. Yang udah boleh reaction, nanti tinggal aku biar aku bisa lanjut ke selanjutnya. Oke, Margareta udah nih. Yang lain udah belum? Pelan-pelan aja. Nanti kalau ada kesulitan langsung bilang aja ya. Dan nanti aku bantu untuk kita tunggu sebentar lagi ya. Sebentar ya, Kak. Aku masih nyoba nih, soalnya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa Rema, santai aja, pelan-pelan. Aku udah bisa, Kak. Oke. Jadi Silvra ya udah bisa. Oke, thank you Silvra. Oke, mungkin sambil nunggu ada yang belum untuk presensi nggak apa-apa. Sambil berjalan aja kita masuk ke selanjutnya. Nah, tadi nih, sebelumnya nih aku udah ngomong jauh nih, ngomong tujuannya, judulnya, terus kita udah ngadain presensi. Mungkin aku perkenalan dulu kali ya, mungkin dari beberapa teman-teman ini udah ada yang kenal, tapi aku mau perkenalan sekali lagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Teresia Agnes. Kalian santai aja, boleh manggil aku Agnes atau apa, atau Kak Agnes. Aku mahasiswi BK angkatan 2019. Salam kenal ya semuanya. Semoga kita dapat berproses bersama. Nah, di bimbingan kelompok kali ini kita santai aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya aku lagi sharing atau teman-teman ada yang pengen ditanyain, teman-teman boleh langsung unmute aja. Maksudnya kita santai aja, nggak usah langsung tunggu nanti aku tanya dulu atau gimana. Jadi di sini kita langsung santai aja ya teman-teman, kita belajar bareng-bareng. Oke. Nah, tadi nih sebelum kita mulai lebih jauh, kita mulai buka dengan doa ya, karena lebih baik kita awali dengan doa, nanti kita tutup dengan doa. Ayo siapa nih, aku mau minta ketersediaan teman-teman untuk membuka dalam doa. Ayo siapa? Silvra. Siapa nih tadi? Silvra mau kayaknya. Oh, Silvra katanya mau buka dalam doa nih. Atau Bruder? Enggak. Itu simply sebenarnya mau, Kak. Cuman dia nunjuk-nunjuk orang dulu, biar orang kayak, aduh kelihatannya mau nih, kalau mau ya udah orang lain gitu. Oh, emang udah biasa ya? Kayak gitu ya? Iya, kan sebelum-sebelumnya juga gitu, udah Selalu apa kayak kan, gitu ya? Kak? Iya, udah apa. Yuk, Bruder boleh? Oke, sabar. Oke, mari teman-teman. Kita siapkan hati untuk berdoa.
Izinkan saya berdoa menurut keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima hingga pagi hari ini. Siang ini kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk segala kegiatan kami, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you, Bruder. Oke. Nah, teman-teman, karena kita udah buka dengan doa nih, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini aku ada 2 gambar nih. Tadi kan aku udah sempat bilang judul bimbingan kelompok kita kali ini kan adalah You Are Perfectly Perfect. Ada gak nih teman-teman yang udah tahu apa sih tema yang akan kita bahas hari ini? Terus juga tadi aku udah sempat sebut-sebut tuh 2 kata yang kasih gambarnya biar teman-teman aku bantu untuk apa sih tema bimbingan kelompok kali ini, kita mau bahas apa sih hari ini. Ada yang udah kepikiran belum atau kayaknya aku masih bingung nih gitu. Dari gambarnya dulu nih. Gimana cara kita nilai atau lihat diri kita nggak sih, Kak? Karena menjalani hidup itu dengan Tuh, Rema. Gimana cara kita dan melihat diri kita gitu ya, nilai dan melihat diri kita. Tuh. Ada lagi teman-teman yang lain sebelum aku langsung kasih temanya nanti habis ini? Mungkin dari Bruder atau dari Silva, dari dari Bella, dari Margaret. Ada yang udah kepikiran nih apa sih yang kita mau bahas hari ini? Coba. Oke, mungkin aku langsung lanjut aja. Tadi kalau Rema bilang, gimana cara kita menilai dan melihat diri kita gitu. Oke, thank you tadi. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang self-esteem. Dari self-esteem ini kan artinya itu harga diri. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang harga diri? Coba, mungkin. Atau apa yang terlintas di pikiran kalian kalau kalian dengar kata-kata tentang harga diri gitu. Boleh langsung sharing aja apa yang kalian pikirkan tentang harga diri gitu. Apa yang kalian ketahui juga boleh. Kayaknya Margareta udah lagi berpikir serius nih, Margareta. Coba. Ini Bruder juga nih. Apa yang Bruder pikirin nih tentang harga diri? Kalau mendengar kata harga diri, apa yang Bruder pikirin? Terus kalau menurut Bruder artinya apa sih? Harga diri tuh kalau menurut aku kayak nilai diri kita gitu loh, Kak. Oke. Ini siapa nih? Silva ya? Iya, Kak, Silva. Oke. Kalau Silva bilang tadi apa? Tadi, sorry, ulang lagi. Harga diri tuh kayak sebuah nilai yang ada dalam diri kita. Oke. Nilai yang ada dalam diri kita, betul. Terus kalau Bruder, aku baru baca nih di chat, kalau menurut Bruder ini kemampuan atau potensi dalam diri kita. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh nih, apa yang kalian ketahui tentang harga diri? Mungkin dari Bella boleh nih, Bella, dari Margareta, atau Rema, apa yang Rema ketahui tentang harga diri? Martabat yang dimiliki setiap manusia, Kak. Oke, thank you Margaret. Martabat yang dimiliki oleh setiap manusia. Oke, ada lagi? Jawaban dari teman-teman tuh betul. Tadi yang berkaitan dengan nilai yang ada dalam diri, terus kemampuan dan potensi diri, martabat yang ada dalam diri manusia. Betul banget teman-teman. Nah, jadi itu self-esteem atau harga diri itu gimana sih cara seseorang itu memandang atau menilai dirinya itu terkait dengan kemampuan atau potensi diri, terkait individu melihat martabat dirinya sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, aku di sini aku akan ngejelasin lagi secara rinci nih ya. Apa sih arti self-esteem itu?
Nah, boleh aku minta bantuan satu teman-teman untuk baca nih pengertian self-esteem secara lengkap. Boleh dari Margaret, boleh untuk bacain pengertian self-esteem-nya nih. Iya, Kak. Self-esteem merupakan penilaian dilakukan oleh individu untuk memandang dirinya sendiri, terutama mengenai sikap penerimaan atas seberapa besar kepercayaan individu terhadap kemampuan, kesuksesan, dan keberhargaan terhadap dirinya sendiri. Oke, thank you Margaret. Iya teman-teman, jadi tadi yang kalian udah sebutin tuh betul ya, terkait dengan penilaian, kemampuan, terus martabat yang di dalam ada di individu sendiri. Nah, jadi secara sederhananya kalau aku jelasin, kayak jadi penilaian atau pandangan diri kita sendiri terkait dengan diri kita sendiri ya teman-teman, entah itu dari kemampuan, kesuksesan, dan keberhargaan terkait dirinya sendiri. Nah, sampai sini terkait dengan pengertian, ada kan nih teman-teman yang masih bingung atau ada yang ingin tanyain tentang pengertian? Ada kan nih kira-kira? Kalau nggak ada, boleh reaction-nya biar aku bisa lanjut ke selanjutnya. Oke, sampai sini masih belum ada ya. Aku lanjut ya. Oke, kan tadi kita udah ngebahas tentang pengertian. Nah, sekarang aku akan ngebahas tentang komponen self-esteem. Komponen itu apa sih, Kak? Jadi komponen itu adalah sumber pembentukan self-esteem dalam individu tersebut. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu feeling of belonging atau perasaan diterima. Yang kedua ini adalah feeling of competence. Yang ketiga ini adalah feeling of worth. Nah, aku coba, Bruder, boleh gak Bruder untuk bacain yang nomor 1? Feeling of belonging, perasaan individu bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok dan ia diterima oleh anggota kelompok. Oke, thank you, Bruder. Jadi, terkait dengan feeling belonging itu berkaitan dengan perasaan diterima. Contohnya, Bruder bisa kasih contoh nih, terkait feeling of belonging, gimana perasaan diterima gitu. Misalnya dalam pertemanan begitu ya, Boleh. itu tidak dicuekin misalnya, contohnya seperti itu ya. Di apa? Artinya kayak diapresiasi begitu, keberadaannya itu tidak dicuek gitu intinya. Betul. Di dalam pertemanan dia nggak dicuek ya, Bruder diterima dalam kelompoknya. Jadi kalau misalnya tadi yang Bruder bilang kalau pertemanannya itu dia nggak dicuekin, dia tuh menilai dirinya atau memandang dirinya tuh positif. Tapi kalau misalnya dia dicuekin sama temennya, dia punya pandangan-pandangan yang negatif terhadap dirinya. Nanti dia kepikiran kayak, kenapa sih gue kayak gini, kenapa sih gue kayak gini, kayaknya gue sia-sia deh. Oke, thank you Bruder. Mungkin yang kedua nih, feeling of competence. Aku boleh minta bantuan Bella untuk baca? Boleh. Yang feeling of competence, perasaan individu bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu untuk mencapai hal yang diharapkan. Oke, thank you Bella. Mungkin boleh Bella boleh nih kasih contoh kayak Bruder tadi, gimana sih feeling of competence itu di kehidupan sehari-hari? Yang berkaitan dengan individu ini mampu melakukan sesuatu. Kayak misalnya tadi kan, kalau yang feeling of belonging, kalau dia diterima di dalam satu kelompok ini, dia menilai dirinya tuh baik, positif. Tapi kalau dia nggak diterima dalam satu kelompok, dia jadi menilai dirinya negatif gitu. Kalau yang berkaitan dengan feeling competence, gimana? Aku boleh ngejawab gak, Kak? Boleh. Boleh? Ya, kalau menurut aku itu dari optimisme diri sendiri, bahwa dia itu tuh percaya sama apa yang dia lakuin, sehingga hasil yang diharapkan itu bisa tercapai gitu, Kak. Oke, thank you Margaret. Tadi yang kamu bilang tuh jadi individu ini optimis terkait dengan apa yang ada kemampuannya dia ya? Gitu ya? Iya, Kak. Oke, benar Margaret. Nanti mungkin kalau Bella ingin jawab, boleh tambahin aja. Jadi ketika misalnya individu optimis terhadap dirinya sendiri, percaya akan kemampuannya, dia jadi menilai dirinya sendiri atau memandang dirinya sendiri positif. Betul. Tapi kalau nanti sebaliknya, dia meragukan kemampuan dia, kalau dia gagal
dia nggak yakin, dia tuh nanti akan menilai dirinya sendiri atau memiliki harga diri yang rendah. Kayak gitu ya. Thank you, Margaret. Nah, mungkin Bella ada yang ingin mau tambahin lagi? Enggak sih, Kak. Kenapa? Enggak mau nambah. Oh, masih belum ada. Oke, thank you Bella. Nah, yang ketiga ini aku yang baca ya. Yang ketiga ini adalah feeling of worth, perasaan individu bahwa individu tersebut itu berharga. Nah, tadi sih sebenarnya ini hampir gabungan-gabungan dari yang pertama, yang perasaan diterima, kompetensi, dan berharga. Jadi ketika individu merasa dirinya mampu, kayak optimis, diterima, dia tuh jadi memandang dirinya itu berharga. Nah, teman-teman, dari ketiga komponen di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum pahami? Kak, kayaknya aku masih belum paham nih bagian ini. Boleh teman-teman langsung tanya aja, unmute, atau kalau misalnya sejauh ini udah aman, boleh langsung reaction-nya. Oke, dari Bruder aman, dari Margareta aman, Rema aman. Karena dari kebanyakan aman, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, kan kita udah membahas nih, aku udah sebut-sebut nih. Tadi harga diri yang tinggi, harga diri yang rendah, harga diri yang positif, harga diri yang negatif. Nah, itu termasuk bagian dalam karakteristik self-esteem teman-teman. Jadi dalam karakteristik self-esteem itu atau harga diri, terdapat dua teman-teman. Ada individu yang memiliki harga diri yang tinggi dan juga ada individu yang memiliki harga diri yang rendah. Nah, karakteristiknya apa sih? Kita mulai dengan individu dengan harga diri yang tinggi. Coba nih, aku kan udah kasih beberapa gambar, ada 5 gambar. Teman-teman udah ada yang tahu belum? Ada yang udah bisa nambah belum? Apa sih karakteristik atau ciri-ciri individu dengan harga diri yang tinggi? Yang pertama nih lagi ngaca, terus oke. Terus yang kedua ada gambar kayak tangan sambil begini. Yang ketiga ini ada yang I love myself, I am special. Terus yang keempat ada yang lagi meluk diri sendiri. Terus yang terakhir ada gambar yang lagi kuat. Oke, bener. Bruder bilang percaya diri. Oke, yang lain dari kelima gambar ini nih clue-clue yang aku kasih. Kira-kira teman-teman. Merasa disayangi, Kak. Oke, Merasa menyayangi. ada lagi? Percaya sama kemampuan diri sendiri, Kak. Ya, percaya sama kemampuan diri sendiri. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin dari Silvra boleh, dari Bella boleh. Menghargai nilai yang ada di dalam dirinya sendiri, Kak. Oke, menghargai nilai yang ada dalam diri sendiri. Betul. Ada lagi yang mau tambahin lagi? Oke, aku lanjut ya. Tadi yang udah dibilang betul. Tadi percaya diri, optimis nih baru lagi dari Bruder optimis. Terus tadi menghargai diri sendiri, menghargai nilai-nilai yang ada dalam sendiri. Betul teman-teman. Jadi itu yang teman-teman sebutin itu adalah karakteristik-karakteristik dari individu yang memiliki harga diri yang tinggi. Nih secara lengkapnya, yang pertama ini adalah karakteristik individu yang memiliki harga diri yang tinggi. Yang pertama ini, individu tersebut mampu menjalin hubungan sosial yang baik. Yang kedua ini, individu ini dapat menerima kritik dan saran. Yang ketiga, mungkin aku boleh minta bantuannya dari Rema untuk baca Rema 3 dan 4. Memiliki kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan. Yang keempat, tidak terpengaruh penilaian orang lain. Oke, thank you Rema. Nah, selanjutnya ini mungkin aku boleh minta bantuan Silvra untuk baca 5-7. Boleh, Kak. Karakteristik harga diri tinggi. 1. Menjalin hubungan sosial dengan baik. 2. Dapat menerima kritik dan saran. 3. Memiliki kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan. 4. Tidak terpengaruh penilaian orang lain. 5. Mampu mengapresiasi diri dalam kondisi apapun. 6. Mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan. 7. Tidak fokus pada masalah atau hal sulit. Oke, thank you Silvra, thank you Rema. Nah teman-teman, mungkin aku boleh dong minta contoh dari misalnya, aku kasih contoh yang pertama ya, karakteristik harga diri yang tinggi yang pertama ini kan menjalin hubungan sosial dengan baik. Contohnya misalnya ketika aku dari dalam satu organisasi, aku mampu nih untuk bekerja sama
dengan teman-temanku yang lain tanpa ada rasa minder dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman boleh nih kayak misalnya Kak aku paham di nomor 3, aku bisa kasih contoh nih di nomor 3 tuh kayak apa. Boleh ya teman-teman? Misalnya bisa kasih contoh di nomor 3, 4 atau 5 gitu. Dari karakteristik yang berkaitan dengan individu dengan harga diri yang tinggi. Dari 1 sampai 7. Tadi kan aku udah yang nomor 1. Mungkin aku minta bantuan Kalau yang ya. Kalau yang nomor 5 tuh kayak kalau aku sendiri tuh mengapresiasi diri tuh kayak misalkan lagi ngaca terus bilang lo bisa bel, lo hebat bel. Kayak gitu sih, terus kayak langsung meluk diri gitu kayak butterfly hug gitu. Terus gue kayak bilang makasih gitu ke diri sendiri. Oke, ini Bella ya. Thank you Bella. Jadi Bella tuh kayak misalnya kalau lagi ngelakuin sesuatu suka bilang bisa ya, nanti pasti bisa gitu ya. Terus suka yang kayak gini ya. Yang butterfly hug gitu ya. Iya. Oke, thank you Bella. Itu contoh satu dari Bella terkait dengan yang mampu mengapresiasi diri dalam kondisi apapun. Thank you Bella, keren banget. Salah satu apresiasi, bentuk apresiasi itu. Mungkin teman-teman yang lain ada? Terkait. Boleh nih Kak. Iya, siapa nih? Ada 2. Ayo, jadi mute dua-duanya. Tadi aku lihat sih yang pertama ada Rema sama Margareta. Boleh nih, siapa duluan? Reta duluan aja. Ya. Aku yang keempat Kak, tidak terpengaruh penilaian orang lain. Ya. Kalau aku sendiri sih, kalau tidak terpengaruh penilaian orang lain itu, aku yakin sama diri aku sendiri. Kalau aku tuh bisa ngelakuin itu, dimana kalau misalnya ada orang lain yang nganggap kayak itu tuh susah loh, itu tuh sulit kalau buat lo yakin kalau diri lo tuh bisa. Tapi aku yakin sama diri aku sendiri kalau aku tuh mampu ngelakuin itu. Gitu Kak. Oke, thank you Margareta. Jadi walaupun ada di luar sana bilang, kayaknya kamu nggak bisa nih, kayaknya kamu nggak bisa, tapi kamu tetap yakin ya sama diri kamu sendiri, nggak terpengaruh sama apa yang diomongin sama penilaian orang lain gitu ya. Oke. Tadi habis Margareta kayaknya Rema nih. Rema boleh? Oh, oke. Rema sinyalnya kurang bagus. Mungkin nanti boleh join lagi sebentar. Udah join sih Kak kebetulan. Udah join ya? Putus-putus nggak? Iya tadi langsung join gitu lagi. Oke. Sorry. Putus nggak suara aku? Enggak kok, aman. Oke. Kalau contoh dari aku sih yang kayak apa namanya mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan. Kayak kalau misalnya kita memandang diri kita baik, kita pasti kayak gampang aja gitu buat berbaur sama orang lain. Kayak maksudnya cara kita berbaur sama orang lain itu kelihatan gimana cara kita memandang diri kita gitu sih Kak. Oke, thank you Rema. Thank you teman-teman. Tadi aku udah dapet contoh-contoh. Yang pertama itu dari aku tadi sendiri. Yang pertama menjalin hubungan sosial yang baik. Tadi ada yang Bella terkait dengan apresiasi diri. Terus tadi yang Margareta tidak pengaruh oleh orang lain, penilaian orang lain. Terus tadi yang Rema itu terkait dengan mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan. Dari sejauh yang aku tangkap nih, yang dari contoh-contoh yang kalian paparkan tadi, aku nyimpulin kayak teman-teman udah paham nih karakteristik harga diri yang tinggi. Selanjutnya kita mau bahas nih karakteristik harga diri yang rendah itu seperti apa sih? Berarti kebalikannya ya teman-teman. Oke, coba nih dari gambar ini ada yang udah kepikiran belum? Apa sih karakteristik individu dengan harga diri yang rendah? Nggak suka lupa mengakui bahwa diri sendiri tuh punya nilai gitu, Kak. Oke. Silvra ya, individunya sering lupa kalau nilai dia tuh punya nilai-nilai tertentu dalam dirinya dia gitu ya? Iya, betul, Kak. Oke, thank you Silvra. Mungkin ada yang lain lagi? Oke, di chat ada nih. Dari Bruder, mudah menyerah. Ya, ada lagi yang lain? Ini kebalikan dari individu dengan karakteristik yang positif. Harga diri yang tinggi gitu teman-teman.
Oke. Kayak langsung ngejudge diri gitu ya. Kenapa? Sorry, Bella. Kayak misalkan dia diomongin sama orang itu, dikasih penilaian dari sudut pandang orang itu, terus langsung ngejudge diri kayak gitu. Ya, betul. Dia tuh nggak ngefilter gitu ya, nggak ngefilter apa yang orang lain omongin ke dalam diri dia langsung masukin ke dalam hati, dan langsung mencap apa yang orang lain omongin tuh ke diri dia tuh betul. Bener, Bella, thank you. Terus ini ada lagi di dalam kolom chat, merasa nggak mampu akan hal yang akan dilakukan dari Margareta. Ya, betul. Nah, jadi dari teman-teman yang udah jelasin tadi itu, contoh-contohnya, itu benar teman-teman. Tadi yang kayak misalnya nggak melihat apa yang nilai yang diri dia punya, terus tadi dia langsung, orang lain ngomong apa, dia langsung masukin. Jadi kayak dia mudah terpengaruh. Terus juga dia sering mudah menyerah gitu ya teman-teman. Individu yang memiliki karakteristik yang diri yang rendah. Nah, aku di sini udah cantumin sih beberapa karakteristik. Tadi yang dari teman-teman sebutin betul, jadi bisa aku sambil nambahin. Yang pertama ini memiliki perasaan inferior. Nah, teman-teman udah belajar belum nih terkait dengan perasaan inferior? Apa sih yang dimaksud dengan perasaan inferior? Ada yang udah tahu belum nih? Belum ya? Atau ada yang udah tahu perasaan inferior itu apa? Oke, jadi perasaan inferior itu, individu itu merasa dirinya tuh nggak mampu apa-apa. Inferior, jadi kecil. Nah, sedangkan nanti kalau individu yang memiliki karakteristik yang tinggi, dia tuh merasa kalau dirinya dia superior gitu. Jadi dia mampu. Nah, selanjutnya ini tadi ada yang mudah menyerah dan takut gagal. Betul nih tadi. Jadi individu yang memiliki harga diri yang rendah ini, dia tuh takut gagal dalam membina hubungan sosial. Dia tuh kayak misalnya tadi yang kalau Rema bilang, dia memiliki harga diri yang tinggi tuh dia kelihatan dari cara dia adaptasi dalam lingkungan. Tapi kalau rendah tuh kan dia malu-malu ya, kayak minder. Dalam satu kelompok dia minder. Nah, yang ketiga ini di sini adalah sering putus asa dan depresi. Teman-teman kira-kira ada yang pernah gak nih merasa putus asa atau depresi? Ayo, ada yang pernah nggak? Sambil mikir-mikir ya. Terus yang keempat ini ada meragukan kemampuannya. Tadi ya kan kalau tadi di individu yang karakteristik harga diri yang tinggi, dia optimis. Kalau yang di sini dia pesimis, teman-teman. Nah, yang kelima, merasa tidak bahagia, tertekan, dan tidak berarti. Ada gak nih hari ini yang tidak bahagia atau tertekan? Ada gak nih yang hari ini yang merasa tertekan atau nggak bahagia? Puji Tuhan nggak sih, Kak? Oh, tertekan enggak sih ya? Mungkin bahagianya masih belum ketemu kali ya kalau bahagianya, tapi tertekan enggak gitu ya? Enggak dong, always harus bahagia. Oh, keren. Always harus bahagia, selalu harus bahagia. Oke. Ini Bruder dari tadi udah senyum-senyum, kayaknya Bruder bahagia banget nih hari ini ya. Margareta juga nih kelihatan nih. Berarti kalau dari karakteristiknya udah ada harga diri yang tinggi nih. Oke, yang keenam ini adalah pasif mengikuti lingkungan. Ada yang paham gak nih kira-kira pasif mengikuti lingkungan tuh apa sih? Boleh nih aku dikasih tahu atau dijelasin, atau teman-teman boleh kasih contoh terkait dengan pasif mengikuti lingkungan. Mungkin dari Margareta boleh, Silva, Bella, Rema, sama Bruder. Apa sih yang kalian ketahui nih terkait dengan pasif mengikuti lingkungan? Mungkin ini kali ya, Kak, kurang bisa adaptasi, jadi dia lebih asik ke dirinya sendiri gitu. Iya, tuh. Dia kurang bisa adaptasi, jadi asik sama dirinya sendiri. Betul. Ada lagi yang mau tambahin terkait dengan pasif mengikuti lingkungan? Introvert bisa kan, Kak? Iya, kurang lebih dia introvert, betul. Apa ada lagi? Kurang bisa berbaur. Ya, semacam introvert juga sih, Kak. Oke. Betul, teman-teman. Jadi tadi ya, kayak misalnya dia memiliki kepribadian atau dia tuh merasa introvert gitu, kurang bisa pasif mengikuti lingkungan. Terus juga kurang bisa berbaur. Betul, teman-teman. Jadi ini karakteristik individu yang memiliki harga diri yang rendah itu, dia tuh cenderung untuk menutup dirinya. Jadi kalau misalnya dalam lingkungan ini dia mau, udah gue ikut-ikutan aja gitu. Jadi tuh dia tuh kurang mengekspresikan dirinya. Kan kalau orang-orang yang introvert itu dia suka tuh mengekspresikan dirinya dari ngobrol, perilaku dengan caranya, tapi kalau introvert sebaliknya. Jadi seperti itu teman-teman, dari yang aku pahami nih teman-teman yang dari kasih contoh terkait dengan pasif mengikuti lingkungan, mungkin teman-teman udah paham ya. Nah, terkait yang nomor 6 sama nomor 7 ini tadi berkaitan yang tadi aku udah sebutin juga,
adalah kurang mengekspresikan diri. Jadi itu dia takut atau minder keluar dari zona nyamannya dia. Nah, dari karakteristik yang tadi udah kita baca nih, yang berkaitan dengan harga diri yang rendah dan tinggi, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Atau ada yang masih kurang paham? Aman, Oh, Kak, tak. aman. Oke, aman. Aku bisa lanjut ke selanjutnya ya, kalau aman. Nah, dari sini nih, kan tadi kita udah ngebahas tentang ciri-ciri dengan karakteristik individu yang tinggi, harga diri yang tinggi, sama harga diri yang rendah. Boleh nih teman-teman sharing di kolom komen, di kolom chat, teman-teman menilai harga diri teman-teman tuh di skala berapa, 1 sampai 10. Boleh ya untuk sharing. Tulis dulu di kolom chat, nanti aku pilih. Kayaknya aku masih di angka 2 nih, Kak. Oke, Rema 8, Margaret 10. Yang lain? Oke, Silva 5, Bella 8. Jadi kita sambil tunggu yang lain. Boleh ya, nanti satu-satu untuk sharing. Mungkin dari Rema dulu yang pertama. Rema, kenapa bisa menempatkan di skala 8 terkait dengan harga diri Rema? Aku suka sama diri aku sendiri, aku sayang sama diri aku sendiri, tapi sometimes aku kadang kayak ngebiarin orang lain buat nyakitin aku gitu loh, Kak. Jadi jadi belum 100% aku menghargai diriku sendiri gitu. Oke, thank you Rema. Nah, selanjutnya aku baca dari Margaret nih. Margaret di sini tulis 10. Sorry, aku bacanya tadi 100. 10. Boleh Margaret untuk sharing? Karena menurut aku harga diri itu yang paling tinggi, Kak. Mungkin kayak aku juga sama kayak Rema. Kadang kayak ngerasain gitu, direndahin gitu. Tapi aku berusaha buat ningkatin harga diri aku, kayak aku bisa gitu loh apa yang dia bilang, kayak tadi aku udah bilang gitu loh, Kak. Gitu, Kak. Oke, berarti Margareta walaupun ada banyak orang yang bilang sesuatu yang nggak bagus atau yang negatif, tapi kamu tetap bisa ya yakin terhadap apa yang ada dalam diri kamu sendiri gitu. Makanya sampai kamu menempatkan di angka 10 gitu ya. Iya, Kak. Oke, thank you. Nah, selanjutnya nih aku lihat dari Bella. Bella menempatkan di skala 8. Boleh Bella sharing kenapa kamu nempatin di skala 8? Kalau aku pribadi tuh suka ngapresiasi diri aku sendiri, kayak misalnya habis ngelakuin suatu hal gitu yang menurut aku berat, terus aku langsung kayak bukan mental down gitu sih, cuma kayak yang langsung ngedown aja, terus aku langsung ngaca gitu, langsung bilang, lo hebat ya, lo keren gitu, lo bisa ngelakuin itu, lo hebat gitu sih. Kak. Kenapa aku naruh di angka 8, soalnya aku masih kadang kalau dikritik sama orang tuh langsung masuk hati gitu, langsung kayak yang emang gue gitu ya, emang gue gini ya, yaudah deh gue berubah kayak gitu sih. Oke, thank you Bella. Berarti Bella tadi yang pertama ini di angka 8 karena 8 cukup tinggi. Tadi di salah satu karakteristiknya Bella suka mengapresiasi diri sendiri ya. Tapi kenapa nggak 10? Karena duanya lagi Bella masih sering sedikit terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain gitu ya. Yang aku pahamin. Iya benar. Oke, thank you Bella. Nah, di sini aku yang terakhir ini ada Silva. Silva naruh harga diri Silva di skala 5. Kenapa nih Silva? Boleh untuk sharing? Aku naruh skala 5 tuh karena kadang masih ngerasa kayak gimana ya, kayak masih contohnya tuh kayak masih nggak percaya sama nilai yang ada di dalam diri aku, terus kayak masih suka nggak mengapresiasi diri gitu, Kak. Cuman kadang-kadang aku merasa ya aku punya harga diri gitu, jadi kayak masih suka bingung, makanya aku kasih angka 5 gitu. Oke, thank you Silva. Jadi Silva masih suka bimbang ya. Terkadang suka masih mengapresiasi. Masih belum bisa mengapresiasi diri sepenuhnya. Tapi ada keyakinan kalau aku tuh bisa memiliki harga diri yang positif ya. Nah, ada nih satu orang nih yang belum sharing. Boleh nih Bruder. Bruder menaruh harga diri Bruder di skala berapa? 1 sampai 10.
nomor 8 dah. Karena apa nih, Bruder? Aku kira 11, Bruder. Jadi apa ya namanya juga apa ya, manusia ya kadang-kadang emang kan selalu jatuh bangun, punya kesulitan masalah. Nah, kenapa gue kasih di angka 8? Karena saya sendiri ya di sini. Gak tahu teman-teman di luar gimana. Tantangan paling beratnya itu mungkin apa ya, self-esteem. Apa namanya, membahasakannya itu sulit sekali. Ayo, pelan-pelan, Bruder. Santai-santai. Kayak kan di sini kan apa namanya, banyak penilaiannya. Jadi maksudnya kadang-kadang lebih terbuka begitu. Maksudnya biarkan diri itu apa ya? Ya kalau di dalam penilaian kan banyak, kalau di sini ya banyak, jadi kadang-kadang buat down. Padahal sebenarnya saya sendiri merasa sudah oke, tapi kenapa penilaian ini sampai kayak gini? Ya, itu sih hal-hal yang memang di luar diri saya yang kadang-kadang belum saya sadari gitu. Makanya kadang-kadang saya sendiri merasa down karena itu. Karena ternyata ada hal yang di luar diri saya belum pernah saya sadari sama sekali. Orang lain justru lebih tahu. Itu sih kesulitan. Jadi Bruder itu merasa masih ada hal-hal di luar diri Bruder yang Bruder belum sadari, tapi malah disadari oleh orang lain gitu ya. Jadi secara sederhananya masih kurang untuk mengenali diri sendiri gitu ya. Oke. Thank you teman-teman, thank you Bruder, semua thank you teman-teman yang lain yang udah sharing. Nah, teman-teman nggak apa-apa, it's okay karena kita masih belajar di sini. Tadi udah ada yang bagus, udah yang 10, ada yang 8, dan ada yang 50, udah oke banget. Karena kalian belum di bawah skala yang sampai 1 nih. Aku ngerasa harga diriku rendah. Nah, kita akan belajar nih teman-teman, belajar bareng-bareng gimana sih cara meningkatkan harga diri kita. Gitu ya. Nah, selanjutnya, nih ya. Gimana sih cara untuk meningkatkan harga diri? Oke, yang pertama boleh nih aku minta bantuan dari Bruder, boleh minta tolong baca yang nomor 1. Gimana cara meningkatkan harga diri? Mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Oke. Tadi dari nomor 1 ini Bruder udah bisa untuk mengenali kelebihan dan kekurangan Bruder belum? Puji Tuhan sudah. Puji Tuhan sudah. Bagus ya Bruder berarti. Thank you Bruder. Mungkin yang nomor 2 sesuai urutannya yang ada di layar aku, nomor 2 ini adalah Margaret. Margaret boleh baca nomor 2? Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Oke. Nah, Margaret udah masih membandingkan atau tidak membandingkan diri nih? Coba dari pengalaman kamu. Mungkin dulu aku sering waktu masa-masa kayak pubertas gitu ya, kayak ngebandingin diri aku sama orang lain kayak dari pemikiran, sikap gitu. Tapi kalau sekarang aku lebih kayak ke yakin sama diri aku gitu loh, optimis kalau aku juga baik gitu loh, versi terbaik dari diri aku gitu. Oke, thank you Margareta. Betul, tidak membandingkan diri sendiri berarti menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Oke, thank you. Nah, yang ketiga nih yang muncul di layar aku ini adalah Silvra. Boleh Silvra untuk baca yang nomor 3? Yang berkait. Nomor 3 ya, Kak? Iya, betul. Yang nomor 3. Mencari lingkungan yang positif. Oke. Nah, Silvra boleh nih untuk kasih contoh atau pengalaman Silvra sendiri yang berkaitan dengan lingkungan yang positif. Kan tadi yang sesuai yang aku bilang itu, Kak, kadang-kadang aku bisa merasa punya harga diri karena orang-orang terdekat aku gitu, Kak. Jadi kan di saat aku menjelekkan diriku sendiri, ternyata tuh masih ada orang yang kayak enggak kok lu nggak kayak gini, lu tuh orangnya yang kayak gini, nggak sesuai sama apa yang lu bilang. Jadi tuh kayak lebih baik mencari teman atau kenalan yang emang bisa diajak
afirmasi yang positif gitu Kak daripada yang afirmasi yang negatif gitu. Oke, thank you Silvia. Berarti teman-teman kamu maksudnya banyak nih energi-energi positifnya ya untuk mendukung dan support gitu ya. Jadi mereka suka menentang pikiran-pikiran negatif yang kamu miliki gitu. Oke, selanjutnya nih di aku yang nomor 4. Pas. Yang nomor 4 boleh Bella? Yang nomor 4. Menerima dan mengevaluasi kekurangan. Oke. Nah, dari sini menerima dan mengevaluasi kekurangan, gimana nih Bella, ada pengalaman ataukah Bella sampai sekarang ada kesulitan atau Kak, aku kayaknya udah bisa nih untuk nomor 4 ini? Kadang bisa, kadang enggak. Itu kayak kadang tuh suka dikritik yang benar-benar dalam gitu, terus jadi kayak emang benar apa? Jadi nggak nerima, terus jadi nggak dievaluasi gitu loh. Oke. Karena udah terlalu dalam gitu ya, mungkin ada sakit hati dan lain sebagainya, jadi oke. Thank you ya Bella. Kita masih belajar, nggak apa-apa, kita masih belajar untuk menerima dan mengevaluasi kekurangan dalam diri kita sendiri. Nah, yang terakhir nih, yang nomor 5. Boleh, Rema? Mengapresiasi dan kata-kata yang positif kepada diri sendiri. Kalau ini sih aku udah selalu sih ya Kak, soalnya kalau nggak gitu kayaknya diri tuh kayak nggak terpacu buat ngelakuin sesuatu gitu loh. Kayak misalnya ngerjain tugas aja nih males gitu kan harus kita sendiri yang mengkoreksi diri sendiri ya. Jadi kayak harus kita juga yang ngasih semangat. Jadi sering sih kalau ini. Oke, thank you Rema. Oke, thank you teman-teman. Berarti teman-teman udah paham ya gimana sih cara meningkatkan harga diri teman-teman. Terus juga tadi yang beberapa pengalaman-pengalaman yang aku dengar, teman-teman tuh udah nerapin cara meningkatkan harga diri teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita mau menerapkan lagi nih bareng-bareng. Gimana sih cara menerapkan harga diri teman-teman? Meningkatkan. Sorry. Nah, teman-teman, aku minta tolong untuk teman-teman boleh ambil kertas dan pulpen untuk tulis. Ini berkaitan dengan LKKPD. Jadi di sini aku kasih contoh kayak gini, tapi teman-teman bebas mau tulis gimana aja. Tapi di dalamnya ini adalah ada kelebihan, kekurangan. Nah, yang di bawah ini yang kayak Dear Agnes, nanti teman-teman boleh ganti ya pakai nama teman-teman. Misalnya Dear Margareta. Nah, ini berkaitan dengan teman-teman boleh tulis kata-kata yang positif atau apresiasi diri terhadap teman-teman sendiri. Dan di terakhirnya, teman-teman boleh tulis misalnya, Margareta, you are perfectly perfect. Gitu. Mungkin teman-teman boleh siapin kertas dan pensil dulu untuk tulis ini. Aku sambil puterin satu lagu, nanti kalau lagunya udah habis, teman-teman boleh sharing apa sih yang teman-teman tuliskan di dalam kertas tersebut. Oke. Sampai sini ada yang teman-teman kurang paham nggak nih terkait dengan LKKPD ini? LKPD, apa aja yang ditulisnya? Kalau udah paham boleh reaction-nya ya. Boleh diulang nggak? Tadi putus-putus di aku. Oh, oke, sorry, sebentar. Jadi nanti teman-teman menuliskan yang pertama itu di kertas itu, kalian tulis nama kalian, terus yang kedua ini teman-teman tulisan kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, boleh 1, 2, atau 3, nggak usah terlalu banyak. Terus yang di bagian bawahnya lagi, nanti kamu tulis kayak misalnya, Dear Silvra, atau Dear Rema, atau siapapun, kalian tulis, terima kasih karena sudah berjuang, dan lain sebagainya. Maksudnya ini sebagai kalian tuh mengapresiasi diri sendiri, atau memberikan kata-kata positif terhadap diri kalian sendiri. Nah, yang terakhir ini nanti kalian tulis ya, nama kalian, terus kalian tulis, you are perfectly perfect. Gitu. Sampai sini paham nggak tadi? Atau kalau misalnya aku ngomongin kecepatan, kalian bilang ya, aku takut aku ngomongin kecepatan. Iya, benar.
teman-teman, ada yang udah selesai belum nih untuk ngisi apa sih kelebihan diri kamu dan kekurangan diri kamu, terus juga berkaitan dengan apresiasi. Yang udah selesai boleh reaction-nya, dan nanti aku minta kira-kira 1 atau 2 orang untuk sharing apa sih yang kalian tuliskan di dalam kertas kalian masing-masing. Oh, kalau ada yang masih belum selesai, bilang ya teman-teman. Jadi nanti biar aku kasih tambahan waktu lagi. Oke, Rema udah selesai. Yang lain? Mungkin aku sambil nunggu yang lain, mungkin aku boleh minta tolong Rema untuk sharing apa sih yang Rema tulisin di dalam kertas Rema masih sendiri. Kalau untuk kelebihan, aku pantang menyerah, aku ceria, aku menghargai diri sendiri dan orang lain. Maksudnya ya nggak totalitas menghargai orang lain atau diri sendiri sih, tapi aku bisa buat melihat orang lain tuh jadi apa ya, orang yang beda-beda, orang yang unik kayak gitu-gitu. Terus aku easy going, aku berani, aku pinter, aku cepat tanggap. Terus kekurangan aku kadang malas, terus kadang sulit mengendalikan emosi. Terus aku sadar mulut aku itu jadi kelebihan dan juga kekurangan aku. Terus aku overthinker, terus kadang semua hal tuh harus sesuai dengan diri sendiri. Jadi kadang tuh aku sadar orang lain tuh kadang susah buat menyesuaikan diri aku waktu kerja kelompok atau apapun itu. Terus kalau buat pesan buat aku sendiri, makasih udah berjuang selama ini. Makasih sudah selalu ceria. Semoga kita semakin bertumbuh, semakin kuat, glow up luar dalam. Terus semoga kita saling mengenal dan saling menyayangi. Oke, thank you Rema. Rema, you are perfectly perfect. Thank you Rema buat sharingnya untuk terkait dengan kelebihan Rema, kekurangan Rema. Apa sih kata-kata positif yang Rema ingin sampaikan ke diri Rema sendiri? Thank you ya Rema. Selanjutnya mungkin ada gak nih teman-teman lain yang mau sharing terkait apa sih yang teman-teman tulisin di dalam kertas kalian terkait dengan kelebihan, kekurangan, dan kata-kata positif. 1 orang lagi deh, aku minta 1 orang lagi untuk sharing. Ada Margareta, Silva, Bella, Bruder. Boleh 1 orang lagi untuk sharing apa sih yang kalian tulisin di dalam kertas kalian terkait dengan hal ini? Oh, kata Bruder, Silva boleh nih. Silva, Silva gimana nih Silva? Atau Bruder aja kali ya, Bruder nunjuk-nunjuk nih. Boleh nih Bruder untuk sharing. Ayo Bruder. Kayaknya Margareta sama Bella emang. Coba Margareta sama Bella gimana nih? Wah Bruder nih memang. Gimana Margareta? Abis Bruder deh, Kak. Oke, nih Bruder, abis Bruder Margareta mau sharing. Ayo Bruder. Nah, kalau Brudernya menghilang. Oh, ini dia. Ya Bruder, silahkan. Oke, pertama kelebihannya. Kelebihan yang saya tulis yang pertama, apa ya, suka mengobservasi, mengamati orang. Itu yang saya sadari sendiri selalu. Lalu yang kedua, suka mendengarkan, itu juga tergantung penilaian. Banyak yang saya. Lalu sama yang ketiga itu suka bergaul, gitu sih. Itu kelebihan. Lalu kekurangan yang gue tulis ini itu ada yang kedua, kurang menanggapi hal-hal yang eksternal gitu. Itu kurang sekali. Lalu
cuek juga. Antara dua itu tipis, beda tipis. Kadang-kadang pesimis juga gitu sih. Itu kekurangannya. Lalu apa lagi ya? Setelah itu Yang kata-kata positif atau apresiasi terhadap diri sendiri, Bruder. oh ya, oke. Sini gue tulis, aku adalah diriku dan milik Tuhan untuk melayani sesama. Oke, mantap, Bruder. Oke, yang jangan lupa Bruder terakhirnya, Bruder atau simply you are perfectly perfect. Simply you are perfectly perfect. Oke, keren. Oke, thank you, Bruder. Tadi terakhir ya. Tadi ada nih Margareta, katanya Margareta mau habis Bruder. Boleh nih Margareta. Oh iya. Oke Kak, kalau kelebihan aku percaya sama kemampuan diri aku. Aku juga mudah bergaul. Pokoknya aku optimis sama diri aku sendiri. Kalau kelemahannya sih, kadang aku pesimis karena omongan-omongan negatif dari orang lain. Terus jadinya hal itu kan buat aku overthinking ya. Hal itu tuh ngebuat aku perbaikan diri aku sendiri gitu loh. Gitu. Jadinya insecure yang aku alamin itu ngebuat aku bakal jadi versi terbaik dari diri aku sendiri gitu loh. Terus kalau apresiasi buat diri aku mau bilang makasih banget udah 17 tahun ngadepin lingkungan yang mungkin terkadang ngebawa dampak negatif sendiri buat diri aku. Terus makasih juga buat 2021 yang cukup panjang, yang sering banget ada permasalahannya dari pertemanan, keluarga, dan sebagainya. Semoga di 2022 ini tuh menjadi tahun yang baik buat diri aku sendiri. Margareta, you are perfectly perfect. Oke, thank you Margareta. Wah, ternyata teman-teman banyak ya, maksudnya dari kelebihannya udah banyak nih bisa untuk menyadari kelebihan dan kekurangannya. Nah, LKPD ini terkait dengan apa sih? Misalnya Kak Agnes. Jadi itu yang pertama ini, yang tadi di poin yang pertama teman-teman cara meningkatkan harga diri. Yang pertama ini aku mau tulis di sini adalah gimana sih teman-teman mengenali diri teman-teman sendiri dari kelebihan dan kekurangan teman-teman sendiri. Terus yang terakhir ini, yang kata-kata apresiasi, tadi di poin nomor 5 berkaitan dengan kita tuh cara meningkatkan harga diri dengan mengapresiasi. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman untuk teman-teman tuh mengapresiasi apa sih yang ada dalam diri teman-teman selama ini yang teman-teman udah laluin, teman-teman udah masalah-masalah teman-teman yang hadapin. Jadi di sini tuh kita mau menerapkan cara meningkatkannya dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini dan bareng-bareng. Nah, ada lagi gak nih yang mau sharing terkait LKPD-nya sebelum aku lanjut ke slide selanjutnya? Kalau misalnya masih mau ada, boleh. Atau kalau nggak ada, masih belum ada yang mau sharing, boleh reaction ya. Jadi aku bisa langsung tahu untuk balik ke slide selanjutnya. Oh nih, katanya Silvra boleh nih. Silvra mau sharing nggak? Silvra, Bella, boleh nih. Oh ya, sekalian aja langsung kita sharing semua. Boleh nih Bella atau Silvra dulu. Nah, ini ngapain Kak? Maaf, tadi aku lagi ganti air pelan. Astaga, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jadi gini Silvra, mungkin Silvra bisa jelasin nggak nih kelebihan Silvra apa, kekurangan Silvra apa, terus Silvra boleh nanti tulis kata-kata positif untuk diri Silvra. Nanti Silvra jelasin dulu aja nggak apa-apa. Kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa. Aku langsung ngomong aja kali ya? Ya, boleh. Oke, kalau kelebihanku itu bisa jadi pendengar yang baik, terus bisa jadi penyemangat untuk orang-orang di sekitarku. Terus kalau kekurangan, aku lebih sering mendengar perkataan orang lain, terus kayak langsung merasa langsung membenarkan perkataan orang itu. Tapi sebenarnya mungkin menurut orang lain gak kayak gitu. Terus kayak kurang percaya diri, terus masih lebih sering kurang menghargai diri sendiri. Terus tadi apa lagi Kak? Satu lagi? Share screen-nya mati soalnya.
Nah, ini dia. Sorry. Oh, oh oke. Ini kayak buat kalimat untuk diri sendiri ya, Kak? Iya, betul. Oke, untuk Silvra tetap stabil baik dalam apapun itu, terutama emosinya, terus jangan mudah ke distract sama perkataan orang lain. Terus makasih udah tetap bertahan di situasi apapun. Semangat Silvra, dah aja Kak. Oke, yang terakhir boleh Silvra. Silvra, you are perfectly perfect. Oke. Thank you Silvra. Mungkin dari Bella nih terakhir nih. Di sini kelebihannya aku nulis kalau aku tuh sabar, tenang, terus Bella tuh cantik, Bella positif, Bella pinter. Terus kalau kekurangannya, aku nulis aku tuh cuek, dingin, bodo amatan, gak pede, terus sering insecure. Terus apresiasi buat akunya itu, lu hebat, Bel, lu keren, lu bisa ada di titik ini, lu tuh keren. Jangan dengerin omongan buruk tentang lu kalau itu nyakitin lu. Lu punya 2 tangan buat tutup telinga lu. Bella, you're perfectly perfect. Deh gitu. Oke, keren banget Bella. Bella, you are perfectly perfect. Nah, nanti teman-teman, tadi kan misalnya Silvra tadi ada kendala, nanti Silvra boleh ya tulisin apa ini dalam kertas. Nanti teman-teman yang udah teman-teman tulisin, nanti teman-teman boleh upload. Nanti kan aku habis ini aku akan kasih linknya. Teman-teman boleh upload sebagai bukti. Nanti aku juga untuk rekap LKPD yang teman-teman udah kerjain. Thank you teman-teman udah sharing. Nah, nggak kerasa nih kita udah di akhir dari bimbingan kelompok hari ini. Nah, jadi kenapa sih aku pilih tema You Are Perfectly Perfect ini? Kenapa aku ngambil judul topik ini? Jadi tuh aku mau nyampein ke kalian juga kalau misalnya kalian semua tuh atau kita semua tuh You Are Perfectly Perfect. Kita tuh sempurna walaupun kita masih ada kekurangan, tapi tuh kita sempurna dalam kekurangan kita, kelebihan kita, dalam hal-hal yang ada dalam diri kita. Jadi judul ini juga sama kayak apa sih pesan yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Nah, aku mau dong satu atau dua orang untuk sharing hal apa sih yang paling berkesan dari yang kalian dapatkan hari ini. Boleh? Berkaitan apa sih hal yang paling kalian dapatkan dan berkesan bagi kalian? Boleh satu kalimat atau dua kalimat deh, pendek-pendek aja nggak apa-apa. Aku deh Kak, Boleh? pas hari ini tuh pas disuruh cari tahu kelebihan, kekurangan, terus sama kasih pesan ke diri sendiri tuh kayak, oh iya ya, selama ini kayak jarang banget loh secara gamblang peduli sama diri sendiri, terus apresiasi diri sendiri. Oh ternyata gue kayak gini ya, jadi kayak makin ngasih tahu gitu loh kalau diri aku tuh kayak gimana gitu. Oke, thank you Rama. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang mau sharing? Apa yang kalian dapatkan di hari ini? Oke, Bruder. Bruder masih mute nih. Sebenarnya mau tunjuk lagi tapi nggak jadi. Tadi mau tunjuk siapa lagi? Biar dari gue aja. Kasihan kalau ditunjuk. Oke. Dari saya pelajaran yang saya dapatkan hari ini yang bagaimanapun saya, seperti apapun saya, itu saya berharga. Itu sangat berharga dan satu hal yang unik ya, yang saya lihat di sini kayak gini. Tadi yang setelah menuliskan apresiasi ya dengan diri sendiri, kelebihan dan kekurangan itu gini, jujur ya, saya menemukan teman-teman yang sudah benar-benar mengenal diri banget gitu. Soalnya banyak kerasulan yang gue lakuin tuh kayak gini. Ketika disuruh menyebutkan kelebihan dan kekurangan itu orang cenderung kekurangnya itu lebih banyak dari kelebihan. Itu pasti. Tapi dari teman-teman tadi ya, pikir kayaknya kelebihannya itu lebih banyak dari kekurangan. Berarti
pertanda bahwa satu titik lebih maju, lebih tinggi lagi dari teman-teman, dan saya juga menyadari itu, ya itu tingkatkan terus, itu jadilah versi diri teman-teman sendiri, dan pelajaran hari ini ya sebenarnya kurang lebih itu sih yang saya dapatkan, jadi diri sendiri sih. Itu. Terima kasih, Kak. Oke, thank you, Bruder. Mungkin aku bisa baca ini. Tadi Margareta udah ketik di kolom chat. Margareta bilang kalau misalnya aku jadi belajar bahwa kelemahan aku tuh bisa aku tingkatkan jadi hal yang positif buat diri aku. Intinya pelajaran dari hari ini bahwa aku harus yakin sama diri aku sendiri. Oke, thank you teman-teman. Jadi aku simpulin kalau kita hari ini kita belajar gimana sih cara kita menghargai diri kita sendiri. Terus juga gimana cara kita mengenali diri kita sendiri, melihat kekurangan dan kelebihan kita, dan cara gimana meningkatkan meningkatkan harga diri yang kita punya. Terus juga aku menyampaikan pada kalian lagi sekali lagi kalau you are perfectly perfect. Nah, teman-teman, kita udah ada di akhir. Mungkin sampai sini ada yang teman-teman masih ingin tanyakan lebih lanjut atau udah oke? Saya boleh tanya satu. Boleh. Boleh, Bruder. Sebenarnya tadi yang pas di bagian mana ya? Yang kekurangan kalau nggak salah itu disebut introvert ya, kalau nggak salah. Siapa yang Ya. saya mau ingin memastikan aja nih, apakah benar introvert itu salah satu ciri orang yang self esteemnya rendah gitu. Apakah benar gitu enggak? Oke. Ini sebelum aku jawab terkait pertanyaan Bruder, ada nggak teman-teman nih yang udah punya jawaban dulu sebelum aku jawab terkait pertanyaan Bruder? Apakah orang yang disebut introvert itu memiliki self esteem yang rendah? Boleh, teman-teman? Mungkin ada gak yang... Ya, silakan sebentar. Maaf Kak, maaf banget. Contohnya kayaknya adik aku ya. Jadi adikku itu kalau di luar rumah, di lingkungan sekolahnya, di gereja, itu tuh cenderung diem. Bahkan mungkin orang mikir dia itu introvert ya. Tapi kalau di rumah, dia yang paling berisik, paling jahil gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ditanya introvert atau enggak introvert, itu sebenarnya kita lihat dulu karakter aslinya dia seperti apa sih. Apa yang nyebabin dia di luar rumah itu jadi pendiam. Dan kalau menurut aku, kalau di kasus adekku, dia self-esteem-nya rendah. Nah, tapi kalau dia emang karakter aslinya adalah introvert, bukan berarti self-esteem dia rendah. Cuman emang dia lebih punya dunianya dia sendiri. Thank you, Rema. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang udah kepikiran terkait jawaban pertanyaan Buddha belum nih? Sebelum nanti aku rangkum di akhir. Jadi kita sama-sama sharing aja di sini, kita tukar-tukar pendapat pikiran. Ada yang lain? Mungkin dari Margareta, Bella, Silvra. Bella kayaknya mau jawab tadi. Apa Bella? Oke, Bella mau jawab. Boleh nih Bella, ada apa? Memangnya Bruder ya? Gimana ya Bruder ya? Selalu. Kalau menurut aku tuh termasuk orang introvert. Itu nggak melulu orang introvert itu tuh punya self esteem yang rendah. Karena aku sendiri nggak ngerasain itu. Itu tergantung sama orang itu ngelihat dunianya gitu. Sama lingkungannya menyesuaikan dirinya harus kayak gimana. Gitu. Nah, oke, thank you Bella, thank you Rema. Jadi aku bisa simpulin. Jadi kalau misalnya orang yang punya kepribadian introvert gitu, belum tentu benar untuk memiliki self esteem atau harga diri yang rendah. Karena kan kita nggak bisa nunjukin diri kita 100% full di dalam suatu lingkungan tertentu kan. Karena kita akan menyesuaikan, misalnya di lingkungan A, kita menyesuaikan, di lingkungan B, kita menyesuaikan. Karena kita nggak ngikuti satu orang tersebut secara full, kayak misalnya tadi itu, aku dengar cerita pengalaman siapa, kalau dia tuh mengapresiasi setiap hal kecil yang dia lakuin. Dia menerima kekurangan dia, menerima kelebihan dia. Itu kan suatu bentuk
karakteristik individu yang memiliki harga diri yang tinggi. Mungkin dia masih belum bisa menyesuaikan dalam lingkungannya, atau dia cara menyesuaikan dalam lingkungannya itu memang cenderung yang tertutup. Kayaknya aku lebih nyaman tertutup di dalam lingkungan tersebut. Jadi belum tentu setiap orang yang introvert itu memiliki harga diri yang rendah, tergantung. Jadi kita harus lihat secara keseluruhannya gitu. Karena kan harga diri ini berkaitan dengan apa yang dalam diri kita, betul ya? Apa yang berkaitan dalam diri kita, kalau misalnya kita tunjukin, tapi kan nggak semuanya kita harus tunjukin. Maksudnya tuh mungkin orang lain cuma lihat 20% dalam luar kita gitu, tapi kita menghargai 100% full dalam diri kita. Jadi itu brother dari penjelasanku dan penjelasan teman-teman juga, semoga membantu. Oke, terima kasih banyak Kak, terima kasih teman-teman. Oke, thank you brother atas pertanyaannya dan jawaban teman-teman. Nah, teman-teman ada yang mau ingin tanyain lagi gak nih terkait dengan harga diri sebelum terakhir? Kalau udah aman, boleh reaction-nya, jadi aku langsung lanjut ke selanjutnya. Oke, mungkin masih belum ada yang ingin tanyakan. Nah, teman-teman, di sini karena udah di akhir, aku ada link evaluasi dan LKPD. Nah, di sini teman-teman boleh isi evaluasinya dulu, terus juga tadi kertas yang teman-teman udah bikin, kayak kekurangan, kelebihan, boleh teman-teman foto dan teman-teman upload ya di Gform ini sebagai untuk bahan bukti, dan aku kumpul-kumpul untuk dokumen-dokumennya sebagai lampiran juga. Nanti linknya boleh aku tulis di kolom chat, atau kalau misalnya teman-teman ada yang kesulitan, nanti teman-teman boleh bilang isi setelah bimbingan kelompok ini juga nggak apa-apa kok. Nanti tinggal aku kirim di grup ya untuk berkaitan sama link evaluasinya. Oke, ya aku bantu tulis dulu di sini. Nanti teman-teman boleh isinya nanti, nggak apa-apa. Oke, boleh. Nanti aku bantu kirim di grup juga ya. Nggak apa-apa, teman-teman santai aja untuk ngisi di evaluasi ini. Nah, teman-teman maaf udah agak terlalu lama ya. Bimbingan kelompoknya agak lama. Kita udah sampai di akhir. Nah, terima kasih ya teman-teman. Sebelum sampai di akhir, mungkin aku mau ajak teman-teman untuk on cam dan kita mau foto sebagai bukti akhir. Yuk, boleh teman-teman on cam. Nggak apa-apa, misalnya kamu lagi ngepel atau lagi apa, atau kamu lagi handphone jauh atau backlight, nggak apa-apa. On cam dulu aja. Tapi kalau yang nggak bisa, nggak apa-apa sih. Yuk, ini dia aku baru brother yang on cam. Kira-kira bisa gak on cam teman-teman? Oke, oke, thank you Bella. Yang lain? Oh, Margaret. Silvra bisa on cam? Oh, tadi Silvra izin sama aku nggak bisa sih. Oh ya, sorry. Rema kayaknya sinyalnya. Oke, aku bantu. Aku ini ya. Aku hitung satu. Ayo rapi-rapiin dulu rambutnya, apa? Nah, aku juga rapiin rambutku tadi. Oke, aku hitung 1 sampai 3 ya. Brother juga dong. Ayo. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Nah, ini kan kita udah dibuka dengan doa. Aku akan tutup dengan doa. Sebelumnya nanti kalau sekiranya teman-teman ada yang masih mau tanya-tanya atau masih ada mau sharing nih tentang harga diri, atau aku kayaknya nggak pede Kak untuk sharing atau permasalahan ini, nanti teman-teman boleh PC aku aja, hubungin secara di WA. Nanti kalau teman-teman juga boleh nih untuk saran kegiatan selanjutnya tuh kira-kira topik yang menarik tuh apa sih Kak yang pengen dibahas. Nanti teman-teman boleh tulis di kritik dan saran di link evaluasi. Nah, aku akhiri dengan kelompok ini dengan berdoa. Mungkin teman-teman aku pimpin dengan doa. Nanti teman-teman ngikutin ya. Aku pimpin secara Kristen. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus karena atas berkat-Mu, penyertaan-Mu dari awal pimpinan kelompok ini sampai akhir. Ya Bapak, terima kasih karena kami sudah belajar, karena kami sudah sharing-sharing terkait hal
harga diri. Biarlah apa yang kami dapatkan hari ini berguna bagi kami selanjutnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Kegiatan semuanya hari ini, biar Engkau yang menuntun hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Thank you teman-teman udah meluangkan waktunya di bimbingan kelompok kali ini. Kita ketemu di selanjutnya ya.